Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Kuasa salib-Mu memulihkan seluruh kehidupan kami. Apapun keberadaan kita, kuasa salib Tuhan mampu menyelesaikan dalam hidup kita. Sebab Dia sudah mati menyelesaikan segalanya dalam hidup kita. Anugerahnya pasti selalu nyata dan tercurah dalam hidup kita. Pandang Tuhan pagi hari ini, tetap dengan Tuhan pagi hari ini, sampai engkau menikmati Dia sepenuhnya pagi hari ini. Haleluya Yesus. Makasih Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Saya jemput kembali, kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan puji. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir bagi kami pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Oleh karena salib-Mu Tuhan, oleh karena salib-Mu, seluruh hidup kami milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikan hidup kami, dan kuasa-Mu memulihkan kami Tuhan. Pulihkanku oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu. Sekali lagi, oleh karena salib-Mu, saya serahkan kepada Bapa Gembala. Kuasa salib-Mu pulih
kuasa salibmu, kuasa salibmu lagi pulihkanku. Oh, kuasa salibmu pulihkanku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Di bawah kuasa salib Tuhan, tidak ada satupun yang tak bisa dipulihkan. Segala sesuatu menikmati kelepasan, kemenangan, kemuliaan di dalam salib Tuhan. Kami ada dalam rencana dan genggaman Tuhan. Bawa kami kepada kemuliaan itu. Bawa kami kepada ketenangan-ketenangan itu. Bertitahlah Engkau, arahkan kami, tuntun kami, supaya kami memahami betapa indah jalan-jalan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Urapan baru jadi bagian kami semua, hamba-Mu dan semua kami yang mendengarkan. Sama-sama kami diberkati. Kami siap dengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat. Shalom. Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Mari kita membuka di dalam Kolose 2 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Saya akan berbicara tentang berakar dalam Kristus. Berakar dalam Kristus. Kolose pasalnya yang kedua, ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi begini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Ada satu kebiasaan orang Timur Tengah ketika menanam pohon kurma. Di sini memang hampir kita tidak mendapatkan pohon itu. Walaupun tetap ada ditanam. Di Pulau Jawa saya lihat sempat ada yang menanam. Mungkin mirip-mirip dengan kelapa sawit. Tetapi ada satu keunikan orang Timur Tengah ketika menanam pohon kurma. Bagaimana caranya? Bibitnya disemai, ketika dia mulai tumbuh, mereka letakkan ke tempatnya, digali lubang, diletakkan ke tempatnya, kemudian ditimpah dengan batu besar. Di atas dari tunas yang akan bakal jadi pohon kurma, ditutupi dengan batu besar. Bapak Ibu bisa cari di internet. Saya sempat baca tadi. Tujuannya apa? Ternyata mereka mengutamakan dulu bagi pohon kurma itu, yaitu pertumbuhan ke bawah. Yang diprioritaskan adalah tumbuh ke bawah. Memang sengaja dihalangi pertumbuhannya, supaya dia makanan yang didapatkan oleh tanaman ini dipakai untuk tumbuh ke bawah. Sebab itu menurut penelitian, pohon kurma akarnya bisa mencapai ratusan meter. Akan masuk ke bawah, pohon kurma rata-rata ditanam di padang gurun. Penuh kegersangan. Bahkan minim dan bahkan tidak ada air. Sebab itu ketika pohon kurma ditanam, memang sengaja akarnya merambat jauh ke bawah untuk mencari air dan mencari makanan untuk pertumbuhan dari pohon kurma. Tapi ketika dia sudah sampai di bawah, akarnya merambat jauh ke bawah, maka pohon kurma itu akan mulai tumbuh dengan kekuatan yang luar biasa. Dan menurut penjelasan dari apa yang saya baca bahwa
ketika dia tumbuh, batu yang besar itu pun bisa terguling, bisa tergeser, bahkan bisa ditembus ketika dia mulai tumbuh ke atas. Tetapi sebenarnya sudah dimulai dari pertumbuhan yang ke bawah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, berakar yang dimaksudkan oleh firman Tuhan yaitu makin masuk ke dalam, makin tertanam. Ini yang Tuhan mau terjadi bagi orang Kristen, bagi orang percaya. Memang tidak nampak, memang tidak kelihatan, bahkan memang bukan untuk dipamerkan. Tapi sesuatu yang tenang, tetapi dia merambat jauh ke dalam. Karena kedalaman itu yang menentukan kekuatan. Bahkan di situasi padang gurun sekalipun. Kekuatan rambatan itu yang semakin jauh, yang semakin ke dalam. Bahkan beban yang ada di atasmu bagaikan batu besar yang menimpa, yang menghambat tumbuh kembangmu dan membuat engkau harus masuk ke dalam. Semakin berat beban, semakin kita merendah di hadapan Tuhan. Semakin kita tenggelam dengan Tuhan, semakin kita merambatkan pemahaman tentang Tuhan, semakin kita mengejar kehendak Tuhan, semakin kuatlah kita. Dan sebesar apapun beban di atasmu, engkau mampu menggesernya. Ada satu bahasa yang saya dapatkan di internet, di media sosial. Orang yang tegak berdiri pada masa badai adalah orang yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, jadi yang diutamakan itu adalah sesuatu yang memang tak terlihat. Bahkan seringkali Tuhan menunjukkan itu ketika memilih pribadi-pribadi yang dipakai Tuhan kepada sesuatu yang tak dilihat oleh manusia. Sampai Alkitab katakan, firman Tuhan kepada Samuel, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Kakak-kakak Daud perawakannya besar, sangat berpotensi menjadi pemimpin menurut kata orang, tapi bukan kata Tuhan. Bahkan mereka yang disepelekan, yang tidak dianggap, yang tidak diperhitungkan, ternyata itu yang dihitung Tuhan. Ibarat temulawak, bahasa Latinnya curcuma rhizoma, bahasa Latin dari akar yaitu rhizomae, berakar. Memang kelihatan di atasnya biasa-biasa. Ketika berada pada tanah yang tepat, batangnya mungkin segini atau segini. Tapi akarnya yang memang dipergunakan, yang dicari di temulawak itu, di jahe itu, di kunyit itu, yaitu akarnya. Akarnya yang membesar, melebihi daripada apa yang kelihatan, melebihi dari batangnya. Ini yang dimaksud, sebuah kekuatan yang tak nampak. Ini yang dimaksud dengan berakar di dalam Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang beberapa pemahaman tentang berakar di dalam Tuhan. Hal pertama yang harus kita pahami yaitu tentang arti berakar itu sendiri. Kita banyak kali mendengarkan khotbah tentang berakar. Kita banyak kali berdoa, Tuhan biarlah kami berakar di dalam Engkau. Ada banyak kali nasihat-nasihat orang. Tetap kuat ya, semakin berakar ya. Tapi kita harus pahami apa yang dimaksudkan dengan rhizomae ini. Yang berakar di dalam Tuhan.
arti secara harfiah yaitu tertanam semakin mendalam. Jadi kalau berakar di dalam Kristus yaitu semakin mendalam di dalam Yesus. Mendalam yang bagaimana? Mendalam di sini bicara Yesus di dalam kita dan kita ada di dalam Yesus. Yang paling menentukan yaitu ketika Yesus menguasai hidup kita. Ada dalam hidup kita. Bisa pinjam mana tisu tadi. Bagusnya kalau saya ambil batu dan spons. Katakanlah ini batu. Ini spons. Busa. Melambangkan kehidupan Kristen kedua-duanya. Kristen batu dan Kristen spons. Kemudian kita masukkan ke dalam air. Masukkan ke dalam air. Setelah kita angkat kembali. Batu ya tetap batu. Spons ya tetap spons. Tapi saya yakin kita semua tahu. Yang menyimpan air adalah spons. Bukan batu. Batu sempat masuk di dalam hadirat Tuhan. Bersama-sama dengan spons. Sama-sama masuk ke dalam air. Yang ibarat katakanlah hadirat Tuhan. Pribadi Tuhan. Air hidup. Air hidup itu. Masuk sama-sama ke air hidup. Tetapi ketika batu ini tetap mengeraskan hati. Maka tidak ada air yang akan masuk ke dalamnya. Tapi spons, dia mengizinkan ada banyak sekali hal yang terbuka untuk bisa air meresap masuk menguasai spons itu. Ketika dijatuhkan, ketika dihempas, dampaknya berbeda. Batu akan merusak dan menghancurkan. Dan pun kalau hancur adalah batu itu sendiri. Kalau saya hantam di tehel dua-duanya, maka tentu saja batu akan merusak tehel. Orang yang tidak dikuasai Tuhan ketika terhempas justru akan merusak. Bahkan dia sendiri yang akan terhempas dengan kepingan-kepingan pribadi yang hancur. Tapi spons ketika dihempas, yang nampak justru air. Yang terpencar adalah air. Orang yang ada Kristus di dalamnya. Mau dibanting seperti apapun oleh masalah. Yang kelihatan adalah Kristus di dalam hidupnya. Ini berakar di dalam Tuhan. Ada teknologi sekarang orang. Bahkan mungkin dari dulu dipakai. Semacam spons yang mengandung air. Tanam saja, taruh saja bunga segar. Taruh bunga segar. Maka dia akan membuat bunga itu tetap hidup. Ketika dia masih tertutup, dia akan berkembang. Dan mulai mengeluarkan akar bila berlama-lama. Kalau batu tidak akan menumbuhkan apapun. Bahkan dalam perumpamaan Yesus ada tanah bukan batu. Tanah di atas batu. Bukan batu yang menumbuhkan, tapi tanah di atas batu. Tapi yang membuat tanaman itu cepat lisut, layu dan mati. Karena ada batu di bawahnya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Jadi ini merupakan pemahaman pertama tentang tertanam dan berakar di dalam Tuhan. Berikut berakar artinya kita diproses sama seperti yang saya katakan tadi. Model menanam orang Timur Tengah, model menanam pohon kurma. Kita diproses ibarat ditimpa dengan batu, ditekan dengan beban batu. Supaya apa? Supaya bahagian-bahagian hidup kita yang tak terlihat. Dia akan mencapai tujuan-tujuan tertentu.
Kita akan merambatkan akar sejauh-jauhnya. Untuk apa? Saya katakan tadi, untuk menyerap asupan air, menyerap makanan-makanan, menyerap berkat, menyerap janji-janji Tuhan, menyerap penyediaan Tuhan. Karena berkat Tuhan itu besar. Tapi kenapa seringkali kita belum mendapatkan itu? Tanyakan, seberapa dalam akarmu mencari makanan itu? Berikut untuk apa? Proses yang Tuhan izinkan itu, proses berakar yang Tuhan izinkan itu untuk apa? Untuk penguatan pohon kehidupan kita. Tidak mudah digoyahkan, tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah dilemahkan, badai sekalipun. Pohon-pohon yang ada di padang gurun, pohon korma, pohon arah, kedua-duanya terkenal sangat kuat. Di padang gurun, ketika ada angin, luar biasa kencangnya. Belum lagi kekeringan, karena frekuensi hujan yang sangat minim. Tidak ada air. Kalau untuk tanaman-tanaman kelas Tabarano dan sekitarnya, saya tidak yakin bertahan hidup di sana. Tapi kedua jenis pohon, atau mungkin ada pohon yang lain, kenapa tetap tegak berdiri? Begitu kuat, begitu kokoh. Karena untuk penguatan pohon kehidupan. Jadi ketika hidup kita seperti tertimpa batu, Tuhan izinkan ada batu besar yang seolah-olah kita sulit untuk naik. Tuhan sementara menginginkan engkau semakin merambatkan akar-akarnya. Dapati kehidupan di dalam Tuhan. Dapati kehidupan ketika engkau berakar dengan Tuhan. Jangan mudah kita untuk menyerah dengan keadaan yang terjadi di luar. Karena sesuatu yang kelihatan Alkitab bilang cuma sementara. Dan tentu saja, kenapa harus ada akar? Supaya dia bisa berbuah. Tuhan tidak minta kekristenan kita hanya menampakkan sebuah pesona, tebar-tebar pesona bahwa kita ini Kristen, kita melayani, kita adalah orang yang hebat, yang bisa lakukan ini dan lakukan itu. Jangan menjadi orang Kristen ibarat bunga plastik yang tiada akarnya. Kelihatan indah. Tapi kekristenan yang palsu di hadapan Tuhan. Kelihatan indah. Tapi kenapa ini tidak ada bisa kehidupan? Tidak ada akar. Ini cuma pajangan. Cuma pajangan. Jangan mimpi bunga ini akan berbuah. Tak akan ada buah. Tuhan mau kita berakar. Dan akhirnya ada buah di dalamnya. Kemudian yang kedua. Tadi arti dari berakar. Yang kedua yaitu bagaimana agar berakar di dalam Yesus. Ada banyak hal yang membuat kita berakar. Mungkin kita bilang, saya ini bisa baca Alkitab di rumah. Saya ini bisa berdoa. Saya ini bisa memuji Tuhan. Mau dimanapun bisa. Iya, memang benar. Tapi salah satu petunjuk yang perlu saya tekankan saat ini. Bagaimana apa yang Tuhan tunjukkan. Fasilitas apa yang Tuhan sediakan. Supaya kita berakar. Berkomitmenlah dalam satu pertumbuhan gereja lokal dan dalam sebuah tuntunan penggembalaan. Saya akan jelaskan ini. Tetap berkomitmen pada satu gereja lokal
dan kita konsisten dengan panggilan Tuhan bagi kita. Karena tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan. Mengapa? Dikatakan bahwa dalam gereja lokal kita akan dituntun supaya semakin berakar di dalam Tuhan. Pertama, di situ kita diberi makan dan diarahkan. Saya khotbahkan beberapa waktu yang lalu. Makanan-makanan yang disampaikan pun bukan makanan-makanan yang sembarangan. Itu sudah didoakan dan tentu saja ada sistematika penggembalaan untuk kebutuhan jemaat. Sesuai kebutuhan jemaat. Diberikan makanan-makanan dan diarahkan. Pengembalaan ini untuk menuntun, membawa kepada apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau. Yang kedua, mengapa dalam gereja lokal dalam pengembalaan? Yang kedua, di situ kita diproses dan didewasakan. Sebab itu ketika engkau mendapati ada sesama jemaat yang menjengkelkan, engkau dalam proses, ingat itu. Kemanapun kita pergi, kita akan dapati model begitu. Coba saya mau tanya, di gereja mana kemudian engkau ketawa ketiwi terus menerus dengan sesama jemaat? Tunjukkan di saya di gereja mana yang kelihatan sempurna, kemudian tidak ada beban dan tidak ada hal-hal yang memproses kita di dalam. Karena Alkitab katakan memang besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Kita didewasakan di situ, kita diproses dengan cara Tuhan di situ. Bahkan di situ kita sebagai tubuh Kristus terkoneksi dengan Kristus sebagai kepala. Jemaat GPD Bukit Hermon Taberano saya sebut sebagai tubuh Kristus, jemaat GPD Bukit Hermon Taberano. Masing-masing kita diberikan tanggung jawab. Masing-masing kita mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Jangan berkecil hati ketika engkau belum dipercayakan sebagai majelis. Bayangkan kalau semua sebagai majelis. Ibarat jari-jari, saya mau jadi jempol. Karena jempol selalu hebat. Kalau kelingking kecil. Saya tanya kepada jemaat. Kalau seseorang tidak ada kelingking, disebut apa? Cacat. Dia punya kekurangan. Jempol jangan cemburu kepada jari manis karena dikenakan dengan cincin. Aneh dalam pernikahan, kemudian cincin nikah dipakaikan di jempol. Sama seperti lengan, jangan cemburu dipakaikan jam tangan, kemudian kaki berontak karena tidak pakai. Tak bisa seperti itu. Bapak Ibu, ketika kelingking terjepit, apakah telunjukmu bersorak-sorai? Ketika kelingking kakimu terinjak oleh orang lain, apakah anggota tubuh yang lain justru senang? Karena ada, yaitu kelingking tidak ada gunanya, biar dia terjepit. Adakah mulut kita berkata begitu? Adakah tangan kita bersorak-sorai? Ketika kelingking yang seolah-olah tidak banyak kita pergunakan dalam keseharian kita, mengalami hal yang tidak diingini, sampai berdarah, semua tubuh ini merasakan kesakitan. Ini tubuh. Ketika tubuh ini menyatu, kita melihat Kristus di dalamnya. Kenapa Kristus tidak ada dalam sebuah gereja? Kenapa Kristus tidak ada dalam sebuah kebersamaan? Karena masih terpecah-pecah, karena masih terkotak-kotak. Bayangkan tangan lari ke sana, tangan kanan lari ke sana, kaki lari ke sana, ini lari ke sana, jantung denyut-denyut ke sana kemari. Di mana kepala Kristus mau diletakkan? Dan saya ingin katakan,
Di dalam Alkitab ada banyak pesan firman Tuhan disampaikan secara kolektif kepada jemaat lokal. Contoh apa? Firman Tuhan bagi jemaat Roma. Firman Tuhan bagi jemaat Korintus. Firman Tuhan bagi jemaat Kolose. Firman Tuhan bagi jemaat di Tesalonika. Itu rema, itu pewahyuan, itu tuntunan rahasia sorga diberikan secara kolektif kepada jemaat. Oh, bagaimana Filemon pribadi? Itu pun dari Paulus. Berkenaan karena Filemon adalah jemaat Kolose. Kebetulan di sekolah Alkitab saya dipercaya sebagai guru Filemon. Tujuannya ingin mendamaikan antara Filemon dan Onesimus, sang budak yang melarikan diri. Untuk keutuhan jemaat. Begitu juga dengan hal-hal lain. Bagaimana Petrus? Petrus pun tujuan surat kepada satu komunitas, kepada satu jemaat. Sebab itu, ketika datang evaluasi dari Tuhan, datang penilaian Tuhan kepada gerejanya, yang dinilai itu adalah per jemaat. Memang keselamatan adalah pribadi lepas pribadi. Tetapi evaluasi Tuhan bagi tubuhnya kepada jemaat. Jemaat Efesus, aku tahu pekerjaan. Aku tahu karya-karyamu. Tapi engkau telah jatuh karena engkau telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Hoi jemaat Sardis, engkau berkata engkau hidup. Hidup dengan kelimpahan, hidup dengan berkat. Tapi bagiku engkau mati, kata Tuhan. Hai jemaat Laodikia, aku tahu jeripayamu. Aku tahu ketegasanmu untuk menolak ini, menolak itu. Tapi engkau tidak panas dan tidak dingin. Alangkah baiknya engkau panas atau engkau dingin. Karena aku akan memuntahkan engkau. Dari ketujuh jemaat, hanya 2 jemaat yang tidak ada kata bertobat kamu. Hanya 2 jemaat yang dapat sanjungan. Jemaat Philadelphia dan jemaat Smyrna. 5-nya itu semua disuruh Tuhan bertobat. Kalau tidak, aku ambil kaki Dian dari tengahmu. Evaluasi Tuhan kepada jemaat. Sebab itu rahasia sorga itu diungkapkan kepada para malaikat-malaikat jemaat. Di dalam Alkitab, malaikat jemaat itu bicara gembala sidang. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-20. Wahyu 1 ayat 20 bilang begini. Kitab Wahyu 1 ayatnya yang ke-20. Dan rahasia ke-7 bintang. Jadi diperlihatkan kepada Yohanes di Pulau Patmos tentang apa yang dipandang oleh Yohanes. Dan ternyata ke-7 bintang itu yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki Dian emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat. Ini bicara gembala. Dan ke-7 kaki Dian itu ialah ke-7 jemaat. Kenapa Tuhan beritakan semacam itu? Karena sekali lagi, kalau kita coba selidiki ayat per ayat di dalam sidang per sidang yang ada dalam ke-7 jemaat. Memang ada yang dihardik Tuhan. Tapi ada beberapa orang juga yang masih dipuji Tuhan. Tapi di antaramu ada yang tetap bertahan. Ada juga jemaat yang betul-betul secara keseluruhan Tuhan bilang, engkau harus bertobat, engkau jauh dariku, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Walaupun ada beberapa di antaramu yang masih menentang Nikolaus.
dengan pengajaran-pengajaran yang melemahkan. Tuhan masih melihat memang beberapa orang, tapi penilaian diberikan kepada secara utuh. Artinya dalam gereja lokal kita diproses dalam segala sesuatu. Sehingga pada saatnya kita menghasilkan buah. Memang mungkin pada perjalanan hidup satu jemaat, tapi kenapa kok dia bombe saya? Kenapa kok dia fitnah saya? Kenapa kok dia ceritakan saya yang tidak-tidak? Tetaplah di dalam panggilanmu untuk engkau berakar. Karena memang dalam satu jemaat pun tidak sama pertumbuhannya. Tidak sama. Bahkan kalaupun kita berproduksi tidak sama. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100 kali lipat. Puji Tuhan kalau kita berproduksi. Tapi kalau ada yang jatuh di pinggir jalan bagaimana? Kalau ada yang tertanam di atas batu bagaimana? Kalau ada yang tertanam di antara semak berduri bagaimana? Padahal sama-sama menerima taburan. Sebab itu kenapa dikatakan berkomitmen? Karena seandainya begini, kita menantikan buah dalam proses. Ada angin, perhatikan pohon-pohon. Ada hujan, ada teriknya matahari. Bukankah hujan punya faedah buat tanaman? Bukankah panas dan teriknya matahari ada faedah untuk tanaman? Untuk fotosintesis. Dan angin pun yang menerpa itu untuk menguatkan batang-batangnya. Yang tak kuat tentu patah dan roboh. Tapi ada gunanya, semua proses ada gunanya. Yang penting apa? Berakar. Tetap komitmen pada satu. Sebab itu ketika jemaat GPD Bukit Hermon Tabarano, saya ingin katakan atas kehendak Tuhan kita ada di sini. Kita bertumbuh bersama di sini. Bapak Ibu coba tanam satu tanaman yang kita inginkan buahnya. Hari Minggu ini kita tanam di sini. Minggu depan kita tanam di sini. Minggu depannya lagi kita cabut dan tanam di sini. Saya mau tanya, berbuah? Tak, mati ada. Mati ada. Tetap dalam satu proses yang Tuhan izinkan kepada kita. Apapun yang terjadi, krisis sekalipun, krisis ekonomi, krisis keuangan, krisis pekerjaan, krisis kepemimpinan, krisis global, apapun. Tetap dalam pertumbuhan. Orang yang bertahan akan selamat. Tetap berkomitmen untuk terus bertumbuh. Kemudian yang ketiga, keuntungan berakar di dalam Yesus. Tadi bagaimana agar kita berakar? Kemudian yang ketiga, keuntungan bila kita berakar. Alkitab memakai gambaran pohon korma loh. Dalam Mazmur 92 ayat 13. Coba kita lihat itu. Mazmur 92 ayatnya yang ke-13. Bilang begini. 13, mundur sekali lagi. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Jadi perhatikan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Karena Alkitab pun, pemazmur pun tahu proses dari pohon kurma. Kenapa bukan pohon yang lain? Karena pohon ini pohon yang teruji. Pohon ini pohon yang tahan bantingan. Pohon ini mau dihambat sekalipun, tidak bukan berarti dia mati. Bukan berarti dia akan mati. Tapi justru dia akan semakin menambatkan akar-akarnya. Semakin dalam.
Saya ingin katakan mereka yang kelihatan bertumbuh, bahkan berbuah lebat, justru akan mengalami masalah yang besar bila kita tidak punya akar. Kelihatan kita seolah-olah berbuah, kelihatan kita seolah-olah bertumbuh, tapi bila tidak punya akar, akan ada saatnya engkau terhempas dan kalah dengan tantangan hidup. Engkau terseret untuk engkau lari dari panggilanmu. Seperti yang saya katakan waktu lalu, panggilan semula di kala mana engkau dipanggil. Tapi yang berakar, ini bicara keuntungan berakar. Yang berakar tidak akan pernah kering kehidupan rohaninya meski dalam kondisi padang gurun sekalipun. Dia tetap kok luar biasa. Dalam kegersangan sekalipun kok tetap luar biasa. Tidak mudah dikalahkan. Tidak mudah untuk dilemahkan. Tidak mudah untuk dihancurkan. Bahkan akan tetap menghasilkan buah. Dalam kegersangan. Di dalam ketandusan sekalipun. Karena sekali lagi, apa yang terlihat oleh mata kita bukan sebuah jaminan. Katakan amin. Bukan sebuah jaminan. Ada banyak orang yang gagal berakar di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan katakan, aku tidak mengenalmu. Padahal mereka melakukan banyak hal yang luar biasa. Matius 7 ayat 21 sampai 23 begitu jelas. Ada banyak interpretasi dari ayat ini. Matius 7 ayat 21. Saya baca saja. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu. Dan mengenakan banyak mujizat demi namamu. Seringkali kita katakan, wah hebat dia Tuhan pakai. Belum tentu dia berakar di hadapan Tuhan. Karunia bukan patokan tingkat keintimannya dengan Tuhan. Karunia bukan sebuah ukuran atau sebuah takaran bahwa akarnya semakin kuat. Buktinya apa? Ini orang bernubuat demi nama Tuhan, seolah-olah mendapat pewahyuan, mendapatkan karunia, bahkan bisa mengusir setan, bahkan mengadakan mujizat. Wah, hebat sekali. Tapi Tuhan bilang dalam ayat yang ke-23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tak berakar. Tak menambatkan akar-akarnya. Bayangkan sang pembuat mujizat adalah penjahat di mata Tuhan. Bayangkan orang yang suka bernubuat ini adalah penjahat di mata Tuhan. Orang yang punya karunia hebat ini ternyata penjahat di mata Tuhan. Bukan ukuran. Kita harus berakar. Orang yang berakar kelihatan biasa. Tapi dia tetap luar biasa dengan Tuhan. Luar biasa. Orang yang berakar akan memiliki kekuatan untuk bertahan. Saya khotbahkan beberapa minggu yang lalu. Kalau tidak salah, kalau tidak di doa beston atau ibadah rumah tangga. Saya sudah lupa. Dalam sebuah pertandingan tinju, bukan hanya ditentukan oleh kuatnya kita menyerang dan memukul.
Tapi ditentukan oleh bagaimana pertahanan kita. Mampukah kita bertahan dengan pukulan yang datang? Mampukah kita bertahan dalam beberapa ronde dalam waktu yang lebih lama? Defense itu menentukan. Daya tahan kita itu menentukan. Ada banyak angin yang bisa menimpa kita. Ada banyak gelombang, ada banyak badai. Kalau dalam Efesus 4 ayat 14, mau angin pengajaran sekalipun tidak akan goyah. Efesus 4 ayat 14 katakan begini, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kita mau dipengaruhi bagaimanapun juga tidak. Saya sudah berakar di hadapan Tuhan. Bahkan ingat, satu saat nanti pekerjaan kita akan diuji. 1 Korintus katakan demikian. Diuji dengan api. Kalau yang kita buat asal-asalan, tidak berakar. Dalam perihal bangunan, kita hanya buat material dari kayu, jerami dan rumput kering. Maka ketika api ujian datang, akan sangat mudah terbakar dan tiada sisanya. Ketika kita bangun, berakar kuat, sesuatu yang didapati dengan tidak kelihatan. Rumput jerami, kayu, itu terlihat mudah untuk didapat. Tapi kalau dari emas, maka itu sesuatu yang tak terlihat. Adakah di sini yang jalan-jalan kemudian, emas, prosesnya panjang Pak, Bu, panjang prosesnya. Saya pernah ceritakan, saya pernah masuk di lubang untuk mendapatkan emas, kurang lebih 50 meter ke dalam. Prosesnya menyakitkan. Tapi ketika dibangun hidup kita seperti itu, mau dikasih api sekalipun, semakin kemilau, semakin bercahaya-haya orang bilang. Semakin luar biasa. Dan ingat, karena dalam Matius 7 katakan, kita pun akan diuji dengan hujan, angin dan badai. Akan diuji. Pengaruh-pengaruh buruk yang akan melemahkan kita. Dan semua hal akan diuji. Kita pasti akan diuji. Semua sama akan diuji. Dua rumah yang dibangun, sama modelnya, sama materialnya, yang membedakan dasar. Bicara akar, sesuatu yang tak kelihatan. Siapa di sini membangun rumah kemudian dia percantik pondasinya? Tak ada. Bikin baik bagus tuh pondasi di profil pondasinya, enggak. Kasihan itu pondasi. Tidak ada model pondasi. Oh, saya mau bikin model pondasi zaman sekarang. Tak ada, tak kelihatan. Bahkan ada di bawah tanah. Tapi dialah penentu kokohnya bangunan itu. Dia penentu di situ. Ketika badai datang, angin datang, yang satu roboh, yang satu tetap tegak berdiri. Saya hanya ingatkan, sekarang dunia makin tidak menentu. Jokowi pidato tanggal 4 yang lalu. Jokowi bilang, dia masuk tim pemulihan ekonomi dunia. Dari 6 kepala negara di dunia, dia terpilih salah satu. Setelah mereka diskusi, mereka katakan, para ahli katakan, bahwa 64 negara kalau tidak salah akan mengalami krisis. Dan sudah dimulai dari Sri Lanka. Karena mengalami inflasi yang sangat tinggi. Amerika saja sekarang inflasinya 9, harga-harga meroket. Menurut para ahli, tahun ini dunia akan sukar. Dan tahun depan dunia akan gelap. Dengar pidatonya. Tahun depan gelap. Ada banyak hal kesukaran, kesulitan.
Sekarang memang kalau orang pakai solar mobil menjerit. Karena kalau mau isi saja Pertamina Dex itu sekarang sudah 18.000 lebih kalau tidak salah, 1 liter. Yang lain hampir 20.000 per liter. Puji Tuhan, Pertalite masih tetap kokoh pada harga yang ada, 7.650. Kalau menurut harga ekonomis yang sebenarnya 17.000 sekian. Seharusnya sama seperti negara-negara lain. Tapi kalau seandainya itu disesuaikan karena krisis dunia, bisa dibayangkan harga-harga pun naik. Orang pasti akan menjerit. Seolah-olah dunia tidak menawarkan ketenangan. Kenapa tidak? Mari kita kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Mari kita berakar dengan Tuhan. Hanya dengan Tuhan kita sanggup untuk melewati kesulitan ini. Tetaplah berakar. Saya percaya tahun sulit sekalipun, bahkan menurut para ahli bahwa bumi ini kok heran berputar lebih cepat. Nonton, berputar lebih cepat. Kenapa bisanya rotasi bumi berputar lebih cepat? Belum lagi ancaman perang di mana-mana. Sekarang kapal induk Amerika sudah ada di perairan Cina Selatan. Seolah-olah mulai Cina dengan Taiwan sama dengan Cina dengan Amerika. Ada banyak hal kalau kita dengar, tapi bukankah itu merupakan penggenapan firman Tuhan? Kenapa tidak dari sekarang kita berakar? Jangan buang energi dengan sesuatu yang melelahkan, yang tidak berguna, yang membuat kita jauh dari sorga. Berakarlah dengan Tuhan. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Dan biarlah Tuhan mengatakan, masuklah engkau, sabaslah engkau ya hambaku yang baik dan setia. Kita tutup Alkitab kita masing-masing. Hanya dekat Allah. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, padamu ada kekuatan, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Saya jemput kita bangkit berdiri. Arahkan hatimu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Selalu
katakan, ku ingin selalu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Lagi, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah lagi. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sembah. Bapa, kami puja, kami tinggikan, kami muliakan namamu. Bapa, masyurlah Engkau. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar bagimu. Bapa, kami puja, Bapa, kami sembah, Bapa, kami muliakan, Bapa, kami masyurkan namamu. Jesus. Haleluya. Haleluya. Terus kita menyembah. Minta Tuhan kuatkan. Pegang tanganmu Tuhan. Kokohkan panggilanmu. Ya. Yesus, glory. Glory, glory, glory. Glory bagi namamu. Glory bagi namamu. Bagi namamu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu. Segala kemuliaan bagi namamu. Jesus. Haleluya. Haleluya. Ya rala matakana ya rala maya sikara lama. Kuria rala matakana ya rala maya sikara lama matakana ya. Ya rala matakana ya rala maya namo. Ya da ya sikara la ya namo. Jesus. Jesus. Tetapkan komitmenmu dengan Tuhan. Kalau ada tekanan ibarat batu besar di dalam dirimu, dalam pertumbuhan lajumu, seolah engkau belum melihat sesuatu yang baik di dalam carang-carang dan cabang-cabangmu. Ingat, Tuhan sementara menghendaki akarmu semakin merambat jauh. Akan ada saatnya di mana engkau akan mampu menggeser batu itu, menghasilkan buah-buah yang sangat baik. Ya rala matakana ya rala maya ya rala matakana ya rala maya sikara rala matakana. Ku kan berdiri di tengah badai,
nyanyikan dengan setengah suara. Dengan lembut, izinkan Roh Kudus bekerja bagimu. Karena Yesus dia adalah karya. Bukan bertahan dalam tantangan dengan kekuatan yang kan dia adalah karya. Tak tergoyahkan. Dia dalam maya segala lagi. Ku kan berdiri, di tengah badai dengan kekuatan Holy Spirit yang Kau berikan sampai kapanpun. Berhembuslah Kau Roh Kudus. Kinai takkanaya kiniara takkanaya kinai takkanaya sikatakanaya bukan bertahan dalam tekanan kita kanaya sikatakanaya kini sampai kapanpun ninaya sikatakanaya. Seberapa dalam Engkau tambatkan akar-akar di dalam Kristus. Uji hidup kita dengan tantangan, dengan godaan, dengan rintangan hidup. Seberapa Engkau kokoh di dalam panggilan. Kini rala matakan ayah sikar, kinai takan ayah rala maya sikar. Jesus, dia rala maya sikar rala matakan. Kini dia rala matakan. Kini dia rala matakan ayah sikar rala matakan. Semua kita, semua. Izinkan Roh Kudus, izinkan Roh Kudus, izinkan Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus mengambil waktumu beberapa saat. Kini adalah matakan ayah ralam. Kini adalah matakan ayah ralam. Jesus. Terima kasih. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Kau bisa mengangkat tangan kananmu, tangan kiri taruh di dadamu. Bapa, ini kami, pegang tangan kami, tuntun dan arahkan kami. Ada banyak hal yang ingin menjatuhkan, menjauhkan kami dari hadapan-Mu. Ada banyak rintangan, tekanan-tekanan. Kami mohonkan kekuatan-Mu. Dan biarlah kami semakin berakar kuat di dalam Engkau. Semakin kokoh hidup kami di dalam Engkau. Kami menang atas angin badai. Kami menang atas banjir sekalipun. Kami menang atas goncangan-goncangan apapun.
Karena kami tertambat kuat, berakar kuat di dalam Engkau. Tanamkan kebenaran ini Bapa. Semua jemaat GPD Bukit Ramon Tabaranu adalah jemaat-jemaat pilihan Tuhan. Jemaat-jemaat yang dimerdekakan oleh Tuhan, di mana apa yang kami lepaskan di sini akan terlepas di sorga. Apa yang kami ikat di bumi akan terikat di sorga. Dan kami percaya kunci kerajaan maut Engkau serahkan pada kami, Engkau berikan bagi kami kunci kerajaan itu, sehingga kami benar-benar punya kuasa. Dan kami adalah pribadi-pribadi yang Engkau kenal. Engkau kenal. Ya, Engkau kenal. Karena kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sempurnakan setiap berkat surga bagi kami di hari ini dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga kami benar-benar menikmati ketenangan. Kami menikmati merdeka sejati yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk lanjutkan di dalam perjamuan asa yang kudus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Para majelis, Ibu Gembala bisa maju.
Kristus di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat, ada banyak yang kita dengar, yang kita lihat, yang bisa melemahkan iman kita. Tapi engkau kuat dengan roti hidupan yang ada dalam hidup kita. Ini adalah tubuh Kristus, tubuh kebangkitan. Ada kuasa kebangkitan di dalamnya. Dan di sini adalah materi yang kekal yang akan menyatu dalam hidup kita. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Darah Yesus berkuasa. Amin. Bahkan dimeteraikan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Percaya ada mujizat di dalam darah Yesus. Iblis saja gemetar dengan darah Yesus. Sebab itu percaya ketika menyatu dalam hidup kita akan mengokohkan akar-akar kita yang membuat kita semakin luar biasa teguh di dalam Tuhan. Mari kita minum bersama dan rasakan mujizat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah buat Tuhan Yesus. Berlakulah seperti Tuhan sudah menyembuhkan sakitmu. Tuhan sudah mengokohkan engkau. Tuhan sudah membuka jalan dalam persoalanmu. Tuhan sudah menemukan setiap kebimbangan-kebimbanganmu. Dan Tuhan sudah berikan kelegaan dan kemenangan dalam masalah-masalah kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kebenaran firman-Mu dan tubuh dan darah-Mu, kami percaya adalah modal kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan semua dengan kuasa ilahi. Dan kami pulang sebagai orang-orang yang bersorak-sorai di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Selanjutnya saat ini kami akan meletakkan korban persembahan kami, yang akan mengembalikan milik Tuhan. Bahkan ada yang akan menyumbang buat hamba Tuhan Lisah yang akan melanjutkan studinya. Kami percaya semua yang kami lakukan semata-mata untuk Tuhan. Nama Tuhanlah yang dipuji, dimuliakan, dan berkat melimpah atas kami. Kami lakukan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ada sedikit perubahan. Kota ini tetap kota pembangunan, ntar di bawah saja ya. Kota pembangunan, tetapi kota yang kedua itu dikhususkan bagi hamba Tuhan Lisa yang rencana hari Rabu nanti sudah ada di Temtena untuk mengikuti pembukaan sekolah Alkitab atau untuk melanjutkan di tingkat 2. Jadi nanti ini kita pinjam untuk minggu ini operasionalnya. Tuhan memberkati. Sambil bawa persembahan, kita membawa setiap sloki yang ada di tangan kita. Mari kita lakukan dengan sukacita. Kuasanya dihancurkan.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita, amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dengarkan rencana kegiatan kita di sepanjang minggu ini. Sebentar ibadah sekolah minggu, itu jam 4 sore, kemudian malamnya ada ibadah rumah tangga bertempat di keluarga Ibu Jono jam 6:30 malam. Jam 6:30 malam di keluarga Ibu Jono. Kemudian hari Senin besok ada ibadah pelprip. Ada ibadah kaum pria, giliran Bapak Abner Todi, Bapak Alan di Wasuponda jam 6:30 malam. Kemudian hari Kamis ada ibadah pemuda jam 7 malam di Wawandula. Kemudian hari Jumat tetap doa puasa, doa rantai, dan malamnya itu ada beston yang biasanya dilaksanakan pada hari Rabu. Jadi Rabu tidak ada kegiatan karena rencana Rabu itu kami ada mengantar ke Temtena, mengantar hamba Tuhan Lisa untuk naik tingkat 2 di Temtena. Jadi Rabu kita mundurkan beston malamnya ke hari Jumat malam. Jadi sekira itu. Kemudian hari Sabtu dalam persiapan dan hari Minggu kita jumpa lagi dalam ibadah raya yang semacam ini. Puji Tuhan, saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan kepada jemaat Tuhan. Tidak ada yang lain lagi? Tidak ada. Oke, kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah ini. Engkau Tuhan Immanuel, bukan hanya beserta dengan kami, tapi di dalam hidup kami. Sebab itu kami tidak pernah ragu ketika melangkah di dalam tuntunan Tuhan, mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mempunyai hidup, Tuhan yang berdaulat atas hidup, Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi di sepanjang minggu ini. Di segala sesuatu yang tidak pasti, di dalam Engkau selalu punya kepastian. Kami yakin Engkau punya rancangan indah bagi kami. Bahkan di sepanjang minggu ini, Tuhan baik mengerjakan perbuatan-perbuatan hebat bagi kami. Kami berdoa bagi pribadi-pribadi yang telah Engkau tambahkan usianya. Kami doakan buat Bapak Meidi Tarore yang berhari ulang tahun. Kami doakan buat anak Otniel Todi yang berhari ulang tahun. Kami doakan buat saudari Rahel yang berhari ulang tahun. Berkat-Mu bagi anak-anak ini.
berkat-Mu bagi kekasih-kekasih ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada berkat khusus bagi mereka. Sebagaimana Tuhan tolong mereka mendapati usia yang ada sekarang. Maka untuk perjalanan hidup ke depan, untuk menjumpai usia baru di tahun yang akan datang, semakin luar biasa Tuhan menyertai, memberkati. Dalam penyediaan Tuhan yang luar biasa. Kesehatan, kekuatan dan perlindungan datangnya dari Tuhan. Jejak langkah mereka Tuhan tetapkan. Untuk mereka tetap bersama dalam koridor kebenaran firman Allah. Dan bahkan kami yakin ada banyak penyediaan Tuhan yang hebat akan dinyatakan bagi pribadi-pribadi ini. Terima kasih Tuhan, kami doakan pun bagi mereka yang butuh pertolongan karena dalam keadaan sakit. Kami doakan Mama Anti yang rencana akan operasi besok. Tuhan tolong, Tuhan yang punya kuasa. Dikala kami berdoa, Tuhan tidak tinggal diam. Dikala kami bersatu, bersepakat, Tuhan tidak pernah berdiam diri. Karena sorga tak pernah menahan kebaikan. Ketika kami berseru-seru, ketika kami memanggil namamu. Sebab itu kami katakan di dalam nama Yesus, bilur-bilurmu menyembuhkan. Kalau engkau izinkan ada tindakan medis, semua dalam kendali dan campur tangan Tuhan. Sehingga benar-benar semua sempurna adanya. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Kami doakan buat anak Kiagi, anak Kemsi yang sakit. Kami katakan pun sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perjalanan Ibu Irah ke Makassar, kami katakan juga adalah perjalanan yang diberkati Tuhan. Tiba dengan selamat di sana dengan tidak kurang satu apapun. Kami doakan perjalanan buat Bapak Amir yang akan berangkat hari Rabu nanti ke Makassar. Bahkan akan melanjutkan pula ke Bali sekeluarga. Kami katakan menjadi perjalanan yang diberkati Tuhan. Dalam lindungan Tuhan. Dijauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kembalikan lagi dengan selamat sejahtera. Dengan tidak kurang satu apapun. Berkati jemaat dalam tugas kerja yang berbeda-beda. Kami katakan dengan iman. Apapun yang kami perbuat berhasil adanya. Jalan-jalan kami adalah jalan-jalan yang beruntung. Karena ada Tuhan di pihak kami. Tuhan yang akan menjadi penerobos dalam setiap tantangan dan rintangan kami. Dan kami akan tetap kokoh berakar di dalam Engkau. Kami luar biasa dalam Tuhan. Dan kami percaya kami menang atas berbagai macam hal. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan semua hal yang tidak diinginkan. Yang coba merintangi kami di sepanjang minggu ini. Kuasa kegelapan, roh-roh jab di udara, penghulu setan orang-orang kuat, praktek-praktek perdukunan dan sabtet, hipnotis, kecelakaan, mara bahaya, musibah, sakit, penyakit dan kelemahan apapun. Bahkan hal-hal yang merampas damai, sejahtera, sukacita kami. Hal-hal yang ingin menggeser kami dari panggilan dan melemahkan kami. Kami tolak, katakan hancurkan itu di dalam nama Yesus. Dan kami katakan berkat besar Tuhan siapkan bagi kami di sepanjang minggu ini. Dan jemaat yang diberkati Tuhan tadakan tangan kita masing-masing. Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan kembali kali kedua jemput kita semua. Kami akhiri ibadah raya yang luar biasa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu.